Sepakatkah GG soal Soeharto diangkat menjadi pahlawan? GG sendiri mengalami fase Orde Baru tidak situasinya? Kalau berjuang melawan kediktatoran Soeharto, ya tentu beda ya antara gerakan masyarakat sipil yang diwakili oleh teman-teman mahasiswa dengan waktu itu PRD sebagai partai politik yang juga lawan gitu. Bahkan sebenarnya kalau mau diributkan dibanding lebih strategis sebenarnya meributkan soal Fadlison punya agenda menulis ulang sejarah. Nah itu, ya kan di dalam gerakan kiri juga ada segmen-segmen yang populisme tidak ada unsur mobilisasi sosial. Soeharto menjadi pahlawan nasional menimbulkan banyak kontradiksi dan protes dari sekian banyak orang. Di teras sendal jepit, saya bersama Bung George Hormat. Kami biasa panggil atau teman-teman panggil GG. Apa kabar Bung GG? Bagus. Kabar baik. Ya. Siap. GG terlibat di PRD. Ya, saya dulu dari organisasi student dulu, organisasi mahasiswa, kemudian ke buruh. LMND Smith. Oh, LMND dulu kan zaman dulu kita belum pakai satu bendera ya. Kita pakai satu bendera itu baru kongres kedua. Dulu masih komite aksi tiap kampus. Dulu punya kami kalau di ITB itu namanya GMIP, Gerakan Mahasiswa Indonesia untuk Perubahan. Itu di ITB. Ya, kami dulu bendera hitam. Oh ya. Lalu ada tangan kiri menyembul dari buku. Nah, karena bendera hitam dilarang karena dianggap anarko waktu itu. Kami kalah ganti bendera merah tapi tangan kirinya dan bukunya tetap dari kami. Oke, siap. Dari ITB ya. Sebelum saya mulai, saya tanya GG langsung saja dulu. Sepakatkah GG soal Soeharto diangkat menjadi pahlawan? Kalau sepakat tidak sepakat ya tidaklah. Tidaklah. Ya. Nah, kenapa tidak? Jadi penting. Ya aneh kan, sekian lama kita melawan Soeharto, ya kan? Melihat dia sebagai rezim yang simbol kediktatoran, ya kan? Terus ada banyak peristiwa berdarah selama Soeharto berkuasa sekian lama, dan kemudian itu jadi diangkat jadi pahlawan. Yang kita tidak setuju, tapi please bedakan antara setuju tidak setuju dengan memahami realita politik, yaitu soal lain. Kalau ditanya setuju tidak setuju, pasti tidak. Simpel tadi, tidak setuju. Tidak setuju. Ditanya jengkel, ya, jengkel. Siap. Ya, tapi kan realita politiknya kan lain kan. Bahwa realita politik selama pemerintahan Orde Baru 30 tahun lebih, apa yang membuat merasa bahwa dia tidak layak menjadi seorang pahlawan yang paling penting bagi bangsa ini? Yang membuat dia jadi pahlawan apa? Itu kan pertanyaannya. Apa dasarnya? Apakah karena kemudian dia berkuasa sangat lama? Justru persoalan dia berkuasa sangat lama kan karena dia seorang diktator, ya kan? Dia membungkam banyak suara kritis, ya kan? Bahkan pembungkaman itu sertai dengan represi yang banyak yang meninggal juga kan. GG sendiri mengalami fase Orde Baru tidak situasinya? Kalau berjuang melawan kediktatoran Soeharto saat Soeharto masih berkuasa tidak. Tidak, ya? Oke. Saya terlibat aktif dalam gerakan itu setelah Soeharto tumbang ya, walaupun perlawanan terhadap Orde Baru itu sendiri itu masih sampai di era 2000-an awal. Seingat saya sampai 2002-2003 itu tuntutannya masih tuntutan bubarkan Golkar, difungsi ABRI. Tidak. Difungsi ABRI itu menjadi hangat lagi waktu Wiranto waktu itu memperkenalkan rencana itu undang-undang PKB, penanggulangan keadaan bahaya, untuk TNI bisa mensensor surat dan segala macam. Saya ikut unjuk rasa pertama dulu di Bandung membakar patung Wiranto. Memang. Itu tahun berapa? Itu tahun 99 lah ya. 99 ya. Itu di undang-undang PKB itu. Nah itu masih dalam apa ya? Melawan Orde Baru. Orde Baru. Dulu di Bandung di kampus mana gitu? Di Institut Teknologi Bandung. Di ITB Bandung ya. Jadi 99 ikut terlibat dalam gerakan melawan pemerintahan inilah. Ya. 99 kan Soeharto masih inilah. Sudah tidak berkuasa lagi, tapi kan Orde Baru sendiri masih terasa, masih dominan ya, masih musuh pokok saat itu masih Orde Baru. Karena pemerintahan Soeharto dilanjutkan oleh waktu itu Habibie, ya kan. Lalu masih banyak. Pokoknya waktu itu isu-isu demokrasi memang masih jadi inilah teriakan-teriakan utama lah, ya kan? Karena seingat saya ketika itu salah satu yang cukup besar adalah
Waktu itu kan ada tuntutan, kalau kelompok-kelompok pro demokrasi lain, seingat saya forkot segala macam, tuntutan waktu itu kan pembubaran Golkar ya. Tapi kalau PRD kita tidak, kita tidak menuntut pembubaran Golkar. Tuntutan kita waktu itu adalah adili dan kemudian hukumannya adalah diskualifikasi dari pemilu. Ya. Adili dan diskualifikasi dari pemilu itu harus lewat keputusan pengadilan karena kita harus demokratis juga kan. Ya tentu beda ya antara gerakan masyarakat sipil yang diwakili oleh teman-teman mahasiswa dengan waktu itu PRD sebagai partai politik yang juga. 99 itu PRD sudah masuk partai atau ini belum ya? Apanya? PRD-nya. PRD kan Persatuan atau sudah? PRD kan ikut pemilu tahun 99. 99 PRD sudah pemilu ya? PRD ikut pemilu kita. Betul. Dari perjalanan perlibatan GG di urusan pasca Orde Baru lah, setelah PRD ikut pemilu, sekarang ini menjadi polemik yang paling penting ya, karena sebagian aktivis lah, kita bisa sebut sebagian aktivis 98 yang juga ada di pemerintahan sekarang, juga separuh itu menyepakati. Bahkan kemarin kita baca ada yang protes menyamakan Soeharto dengan Marzina misalnya. Lalu ada beberapa korban 98 yang juga protes karena tidak bisa dianggap dalam tanda kutip masa pembunuh disamakan dengan korban. Ini cara melihatnya bagaimana? Cara pandangnya juga. Iya, itu makanya orang kadang-kadang melihatnya ngambil bukan wajah utuh. Kan ngelihatnya sesimpel ini. Saat Soeharto digelari pahlawan, saat yang sama juga Marsinah digelari pahlawan. Nah ini terlepas dari soal tidak setuju tidak setuju. Betul, saya tidak setuju Soeharto jadi pahlawan. Saya menolak ya. Saya sakit hati ya kan. Nah tapi kan kita harus lihatnya gini. Marsinah itu kan juga satu keajaiban. Kita dulu tidak pernah terpikirkan bahwa kemudian simbol gerakan rakyat ya itu kemudian bisa diakui sebagai pahlawan. Kan berarti ini ada dua pengakuan negara nih. Betul. Yang pertama adalah mengakui peristiwa kelam di masa lampau, ya kan? Betapa susahnya rakyat dulu untuk menyampaikan tuntutan rakyat, untuk melakukan protes, rakyat untuk berorganisasi. Ya Marsin harus membayarnya dengan nyawa, ya kan? Itu kekejaman era Soeharto ya. Dulu kan. Nah di satu sisi juga di tengah negara yang sama, pemerintah yang sama, yang mengakui tadi bahwa oke, ini ada peristiwa masa lampau, ada korban, dan korban itu harus diangkat, diakui, dan Marsinah terus terang, peristiwa Marsinah itu kemudian turut berkontribusi terhadap meluasnya protes-protes rakyat. Tapi di satu sisi, pemerintah yang sama juga kan mengakui Soeharto. Nah kalau dari situ kan harusnya tidak kaget-kaget amat gitu. Jengkel ya jengkel, tapi tidak terkejut lah. Karena bukan begini, tagline pemerintahan ini kan memang persatuan nasional. Yang sekarang? Yang sekarang. Ya kan. Nah kalau konsep persatuan nasional dengan kasus Soeharto ini nyambungnya bagaimana nih? Iya, salah satu komponen besar dalam persatuan nasional ini kan kelompok-kelompok Orde Baru. Ya kan. Ada Golkar. Ya kan? Separuh dari partai-partai yang sekarang ada dalam pemerintahan Persatuan Nasional kan? Ini kan partai-partai Orde Baru. Jadi ini digabung semua. Prabowo sendiri juga lahir dari lingkaran Orde Baru. Dan tampaknya harusnya kan terlepas dari pasti banyak yang tidak puas apa semua. Nah tapi kan kebetulan saya ikut menyetujui bersepakat lah, bisa menerima dan ikut mendukung lah ketika misalnya partai Prima yang juga lahir dari PRD beraliansi dengan Prabowo, ya kan? Ya namanya kita ikut rombongan orang kan, yang partai kecil pula kan, ya harus terima dong dengan realitas politik, ya kan. Ketika dari sisi kalau dari sisi gerakan rakyat kan namanya persatuan nasional itu sebenarnya adalah persatuan kelompok-kelompok melawan ya, kelompok-kelompok progresif, ya kan. Tapi dari sisi Prabowo kan persatuan semua unsur dan termasuk unsur dalam komponen bangsa Orde Baru, dan itu adalah unsur
yang masih sangat besar. Jadi kita juga tidak bisa nutup mata gitu. Sekian puluh tinggal dihitung aja dari suara Golkar. Golkar suara berapa kemarin? Betul. Terbesar kedua kalau tidak salah kan? Golkar kedua. Pertama kan PDIP, makanya. Nah, artinya ada jumlah yang sangat besar rakyat yang memang juga masih menjadi bagian dari gerbong Iya. Orde Baru. Jadi kita juga tidak bisa mengesampingkan itu. Kalau mau bangun persatuan nasional, ya kelompok yang besar ini juga tidak mungkin ditinggalkan oleh Prabowo kan. Kalau dari sisi aktivis ya mungkin, tapi dari sisi realita politik kan ini kan sama kayak dulu kita dulu mengkritik Lula da Silva ya kan di Brasil. Tapi Lula kan Dulu kan orang membandingkan kenapa Lula tidak bisa sekencang Chavez sih di Venezuela. betul, Tapi realita politik Brasil kan beda dengan Venezuela. Venezuela yang relatif lebih tidak terlalu spektrum politiknya tidak sebesar Brasil ya. punya posisi tawar yang ini persatuannya lebih mungkin lebih mudah, progresif betul. dibandingkan kemudian Lula yang harus melakukan banyak kompromi. Bahkan ketika misalnya yang berkuasa misalnya Agus Jawo Priyono kemarin bukan Prabowo pun bisa saja dia kemudian demi keamanan pemerintahannya kalau dia melihat misalnya ada hal prioritas yang harus kita hadapi nih misalnya, ya kan? Maka hal yang harus dikompromikan. Ada hal yang harus dikompromikan. Kan kita tidak bisa dapat semua dalam politik. Politik ini kalau kata Lenin dulu ini kan bukan jalan lurus di mana lurus disebut satu jalan lurus. Politik ini kan berkelok-kelok. Ya, salah satu jalan yang dialami Prima saat ini ya, berkelok-kelok tuh. Iya. Tinggal bicara Primo tujuan milih. Primo mau lihat persoalan pokok sekarang ini apa? Apakah persoalan pokoknya masih demokrasi, masih pokoknya tidak mau dengan segala macam nasar Orde Baru, atau melihat kepentingan utama sekarang adalah bagaimana sumber daya ekonomi yang dimiliki bangsa ini bisa digunakan untuk kemakmuran, ya, dehilirisasi, dan itu kan hal-hal yang orang harus memilih. Kecuali kalau bahkan ketika misalnya ini bukan pemerintahan aliansi, katakanlah tiba-tiba ada kejepan apa misalnya, atau tidak perlu Prima lah, ada namanya aliansi kiri tiba-tiba kan bersatu lalu berkuasa, rakyat menyetujui itu misalnya menang pemilu, bentuk pemerintahan. Belum tentu juga dia bisa 100% menjalankan program-program kiri. Pasti kan harus kompromi juga dengan unsur-unsur lain. Jadi kompromi itu biasa dalam urusan biasa Marsina dikasih gelar pahlawan, Soeharto juga dikasih gelar pahlawan biar Golkar tidak ngambek. Itu kompromi. Iya, kenapa terlalu pusing dengan penggelaran pahlawan? Tuh Soeharto tuh pahlawan bagi orang-orang yang memuja dia, bagi kita ya penjahat gitu, sesimpel itu gitu. Bahwa kemudian ini menunjukkan ketika negara mengaku itu berarti bahwa perjuangan sekian lama secara mungkin di percakapan di kalangan rakyat mungkin 30-40% rakyat sekarang berhasil, orang tahu bahwa Soeharto adalah penjahat, tapi ofisialnya dia adalah seorang hero mungkin bagi 60% atau apalagi orang yang tidak tahu sejarah. Nah ini lebih banyak sekarang orang mendukung Soeharto pahlawan, tapi itu rata-rata beta belum tahu ya, kemarin sudah buka data berkaitan dengan survei, tapi rata-rata itu lebih banyak orang yang mendukung Soeharto pahlawan ini kan tidak mengalami proses. Iya, saya tidak yakin juga lebih banyak. Kalau lebih banyak orang yang memuja Soeharto, pasti pemenang pemilu Golkar bukan PDIP. Cara ngitung kan gini, kita tidak punya matriks untuk melihat orang setuju atau tidak setuju. Kalau saya simpel aja, pemenang pemilu PDIP bisa artinya pukul kasarnya lah, hitung kasar bahwa orang yang milih PDIP pasti melihat Soeharto sebagai penjahat. Bukan pasti sih, kita asumsikan begitu. Tapi kan yang kemudian melihat Soeharto sebagai hero dengan memilih Golkar juga tidak sedikit. Artinya kan lebih banyak di luar PDIP kan banyak partai-partai juga yang kalau kumulasinya kan Golkar lalu beberapa partai-partai yang pecahan-pecahan Golkar kan itu juga kalau berkumpul juga lebih banyak kan dari PDIP. Ya, bisa jadi. Artinya kan yang jelas kan ada rombongan besar yang menerima Soeharto sebagai pahlawan. Ada juga rombongan besar yang melihat dia sebagai penjahat. Ya. Persoalannya agenda utama bangsa ini kita mau kemana sih? Mau persoalkan kepahlawanannya Soeharto. Iya, mau persoalkan kepahlawanan Soeharto atau kita mau bicara tentang hilirisasi, mau bicara tentang persatuan nasional, gimana meningkatkan pendapatan nasional sehingga 8% itu tercapai gitu kan. Itu menurut Gaga lebih penting daripada mempersoalkan dia pahlawan. Ya karena mau persoalkan pahlawan juga seberapa besar energi kita mau. Paling kan kita bisa tinggal teriak-teriak marah-marah, selesai di situ. Ya. Nah, yang jelas kan gini, si Prabowo membangun pemerintahan ini kan atas dasar persatuan, ya kan?
Dan kalau bicaranya persatuan nasional yang bukan dalam perspektif kiri, tapi dalam perspektif pemerintah sekarang, berarti kan semua komponen yang punya gerbong besar akan dilibatkan, termasuk di dalamnya adalah Golkar. Iya kan? Ya wajar dong dia kompromi dan oke, Marsina kita kasih jadi pahlawan nih untuk bikin senang nih kelompok-kelompok aktivis nih. Tapi Soeharto juga harus pahlawan. Biar jangan ngambek juga Golkar kan. Sesimpel itu gitu. Tidak setuju bahwa Soeharto itu pahlawan itu menyakitkan. Pasti secara. Tapi itu realita. Ya, realita politik seperti itu. Nah, ada satu nama yang kemarin saya baca di Kompasiana tuh ya. Ini merujuk ke nama yang Gege sebut tadi, Ketua Prima misalnya. Posisi Jabo sama Budiman tuh yang lebih banyak disorot ya. Dianggap kompromi lah atas itu. Bagaimana Gege melihat? Ya bukan kompromi kan begini. Kalau saya jadi Jabo misalnya, udah mayoritas di pemerintahan, bos saya presiden misalnya, oke ini harus jadi pahlawan deh. Terus seberapa penting sih soal status Soeharto ini sehingga saya bilang, oh saya kalau gitu saya meletakkan jabatan sebagai Wamensos misalnya demi menolak itu. Kan kekanak-kanakan juga bodoh kita, ada banyak hal lain, hal strategis yang lebih bisa dia perjuangkan dalam posisi dia tetap sebagai Wamensos daripada ngurusin. Iya, daripada ngurusin Soeharto pahlawan gitu. Bahkan sebenarnya kalau mau diributkan lebih strategis sebenarnya meributkan soal Fadlison punya agenda menulis ulang sejarah. Nah itu lebih berbahaya sebenarnya. Oke. Dibandingkan sekedar Soeharto pahlawan gitu. Soeharto pahlawan ini habis itu segera lenyap. Tuh tanpa dia digelar resmi oleh negara sebagai pahlawan, masih banyak orang anggap dia hero. Tapi Fadlison punya proyek, kalau menulis ulang sejarah, andai kan tidak dikawal dengan ketat, itu selama ini kan bebas dari pengawalan. Iya ya. Lu bayangkan kemudian anak-anak sekarang kemudian hanya diceritakan tentang kebaikannya Orde Baru, ya lebih ngeri lagi. Itu harusnya orang ributkan. Tapi sekarang kan tidak, awalnya ya, awal sempat beberapa orang meribut. Tapi setelah sekian waktu ini kita lihat kok orang jadi tidak terlalu. Itu bahaya. Iya, tidak terlalu sibuk untuk mempersoalkan urusannya Fadlison. Iya, dan sudah hampir pasti dia menang dengan proyek itu. Tapi ini sudah pasti ya proyeknya. Saya yakin sih, ya. Pasti diterima karena dia bagian juga dari pemerintahan kan. Oke, gitu. Nah, ini soal sikap terhadap Soeharto soal ini. Nah, apa yang harus diambil oleh teman-teman Prima untuk melihat ini misalnya? Banyak kritikan yang masuk, banyak ini, apa yang harus mereka perbuat sebenarnya? Ya ketika Prima memutuskan bergabung dalam aliansi, ya dia harus berkompromi. Kita tidak bisa mau semua gitu. Ya. Terus Prima buat apa? Nolak, tarik diri dari pemerintahan. Mau begitu kan tidak juga gitu. Kalau apa yang paling penting sekarang? Paling penting sekarang itu adalah bagaimana memastikan kekayaan bangsa ini menjadi milik bangsa. Oke. Rakyat juga kemudian ikut menikmati hasilnya, ya. Adil dalam kemakmuran, ya kan? Itu agenda utama. Oke. Hal lain, pertikaian yang bukan sedang jadi persoalan pokok, bisa dikompromikan. Menurut saya sih begitu. Jadi lebih mending tujuan bernegara persatuan nasional ini berkaitan dengan hajat hidup banyak orang. Iya, tapi kan saya juga orang marah terhadap status Soeharto jadi pahlawan, wajar juga gitu. Wajar jadi juga, ya. Misalnya Prima tidak perlu bela diri, tidak perlu bela Jabo juga. Ya itu sudah hal salib yang harus dipikul Jabo ketika dia kebetulan jadi Wamensos dan wewenang itu ada di tangan Wamensos dan dia bukan orang yang punya veto di sana. Dia kan sebenarnya tinggal stempel. Tinggal stempel. Tinggal stempel. Apa mau kita mau nuntut dia mundur kan ya aneh juga gitu. Dia lebih berdaya kalau tetap dengan jabatan dia. Ya itu beberapa reaksi yang kita lihat ya. Reaksinya menjurus ke Agus Jabo Priyono lalu ke Budiman Sujatmiko ya. Lebih banyak menyoroti dua tokoh ini yang dianggap menjadi dalam tanda kutip yang mewakili sekian banyak unsur 98 yang ada di pemerintahan sekarang yang ikut menyetujui Soeharto pahlawan di saat disandingkan dengan Marjina. Yes, menyetujui. Nah ini yang protes-protes juga mungkin kurang puas melihat bahwa ada pengkhianatan terhadap gerakan 98 atau mana. Siapa yang berkhianat? Ini kan mereka ini kan cuma ikut dalam rombongan pemerintahan. Iya kan? Seberapa
kuat sih. Budian Sujatmiko yang mewakili individu, Jabo yang mewakili partai yang Juga bahkan masih- tidak lolos verifikasi. Terus dia mau ngapain? Siap. Oh ya kan? Sih. Memang ini beban atau salib ya? Yang bener gitu. Ya makanya tadi saya bilang persoalannya mau apa? Persoalan jengkel. Pasti Persoalan tidak setuju. Tapi persoalan realita politik kan persoalan lain. Berarti ini biasa lah ya dalam urusan politik ya? Biasa kalau saya sih udah kan gini, Soeharto gelar pahlawan itu kan selalu setiap tahun terus diusulkan oleh para pendukungnya Dari dulu. selama masa misalnya PDIP ya susah tembus, ya kan? Karena pemerintahan dipegang oleh para korban Soeharto dan PDIP cukup besar untuk itu. Ya. Ya kan? Tapi sekarang sikap mereka tetap sama gitu, tetap juga menolak kan? Ya mereka pasti menolak lah. Ya, saya yakin Prima juga menolak, tapi Prima mau menolak mau bikin apa? Ya kan? Iya. Kan Iya lebih kan? lebih penting urusan yang tadi yang dijelaskan. Iya. Hajat hidup banyak orang lalu persatuan nasional. Iya. Itu mungkin yang dilihat Prima lebih penting ya. Kan lagi kan jadi aneh kalau tiba-tiba Prima kan ketemunya masih jago, lalu bikin press conference, Prima menolak, lalu dalam pemerintahan, nah, itu konsekuensi ketika kita memilih berkoalisi untuk satu pemerintahan, jadi kita tidak bisa dapat semua hal. Iya. Maka orang tinggal lihat ya, problem yang sedang pokok yang itu dijadikan sebagai apa ya, garis batas kompromi itu apa? Menurut saya kemandirian nasional, hilirisasi. Itu yang lebih penting sebenarnya yang harus dilihat. Itu lebih penting. Tidak bisa dapat semua. Even ketika misalnya tadi ada kejepan lalu mungkin di masa mendatang terbentuklah satu, misalnya ada koalisi kiri bisa menang pemilu, mendapat suara mayoritas membentuk pemerintahan. Di satu waktu. Belum tentu juga dia tidak berkompromi. Iya, kalau berkaca dari Lula tadi kan juga pasti tetap Dia harus berkompromi. ada kompromi, ada protes lah. Tapi yang penting kita lihat adalah bagaimana melihat masa depan bangsa. Saya bisa tarik begitu ya, Ge. Dari urusan Soeharto pahlawan ini. Dianggap tidak terlalu penting lah, ketimbang kita mempersoalkan terus-terus. Tidak terlalu penting dalam perspektif saya bahwa itu persoalan penting juga. Tapi yang pokok saat ini bukan itu. Oke. Kan gitu. Apa misalnya kalau mau siapa sih harusnya jadi pahlawan? Kalau saya mau, kalau versi saya maunya Amir Syarifuddin, ya kan. Harusnya pahlawan belum kan? Belum ya. Ya kan? Usulkan. Kalau tahun belakang udah pahlawan sejak zaman Soekarno dulu. Yang ngapain juga kita membangun front perkelahian baru hanya untuk urusan gelar pahlawan. Tidak, Soeharto tidak punya gelar pahlawan pun sekian puluh persen Rakyat porsi Indonesia politik ini juga masih di tangan partainya Soeharto. sekian partai yang ada di Senayan hari ini yang tetap tidak mau menerima sampai hari ini kan PDIP. Tapi mayoritas dari sekian partai yang ada sekarang di parlemen itu menerima. PDIP tidak menerima, dia tidak ada di pemerintahan. Kalau dia kemarin ada dalam pemerintahan, yakin gitu dia ikut? Belum tentu. Iya juga ya. Kalau kemarin ada menterinya misalnya, siapa tahu juga bisa terima. Ya kan ketika orang ikut dalam koalisi, keputusan yang keluar itu kan keputusan bersama sudah. Mau kau terima atau tidak terima, Mau sakit apapun harus terima. bahwa kau kemudian menolak, ya menolak di dalam. Ketika keluar, tidak bisa ketika pemerintah sudah mengambil keputusan, lalu partai-partai yang ikut dalam pemerintahan menolak. Kan gitu. Kan bisa saja Jabo bisa saja keras menentang itu di dalam. Tapi kan dia tidak mungkin ngomong ke publik. Bahwa dia menolak. Jadi dia wamen. Kan begitu. Jadi garansinya itu ya, Ge. Budiman juga kan dia bisa menolak itu. Itu. Dia salah satu pejabat dalam pemerintahan. Dan dua tokoh ini belum berkomentar apa-apa selama kita baca. Kalau ditanya komentarnya mereka juga pasti akan berusaha untuk membenarkan. Ya. Bro. Nah, Gitu. yang terjadi nih, Ge, yang terjadi itu beta baca dua orang ini tidak menyampaikan sikap, tidak menyampaikan ke publik. Tetapi perdebatan-perdebatan di internal di sekian banyak segmen teman-teman yang ada dari lintas organisasi itu terjadi. Ada bahkan yang menulis pembela, ada yang mencoba menjelaskan sikap itu. Ya, menurut saya pembelaan yang paling, kalau saran saya ke teman-teman Prima ya, kalau mau membela itu simpel aja. Ya kita ikut dalam pemerintahan ini.
Sederhananya begitu. Sesimpel itu gitu loh. Dan kan ini lintas spektrum ideologinya begitu banyak, kepentingannya begitu banyak, dan Golkar punya saham yang besar dalam pemerintahan ini. Ya kan? Mau ngapain lagi? Siap. Mau disebut, mau minta gini, tarik diri kekuasaan ya karena soal itu. Kalau saya secara pribadi, ya janganlah. Ya kan, lebih baik dia di dalam situ, dia bisa memperjuangkan bagaimana supaya bantuan sosial itu lebih tepat sasaran. Bagaimana, setahu saya kan, saya pernah diskusi ya dengan Wamensos. Satu hal yang menarik adalah sikap dia pertama memastikan bantuan tepat sasaran. Yang kedua dia mengkritik. Kan kita sekian lama itu barang yang sifatnya sebenarnya darurat ya, yang namanya bantuan sosial. Orang tidak boleh dibiarkan terus bertahan hidup dari bantuan. Orang harus ditarik keluar, orang harus berdaya, harus lepas dari itu. Supaya jangan ada ketergantungan. Ketergantungan dan itu salah satu misi Jambo dengan jabatan, dan itu benar menurut saya. Rakyat kan harus dibuat berdaya. Ya kan, bahwa dalam kondisi ketika rakyat belum mampu berdaya, memang negara harus hadir. Tapi negara tidak bisa bilang ya sudah, pokoknya kita kasih bantuan aja, kalian tenang-tenang aja. Tidak bisa begitu. Ya kan, harus ada pemberdayaan. Dan kedua juga memastikan bahwa penerima bantuan itu betul-betul yang tadi dalam kondisi sangat tidak pada desil 1, desil 2 itu benar. Dan kontribusi Jambo ke ini kan setahu saya soal data DTSN itu, data tunggal sosial. Saya tadi ingat itu. Bagus. Nah, tapi kan signifikan sekali dia punya peran sebagai wamen sekarang di. Dan banyak, setahu saya cukup banyak gagasan dia. Gagasan dia yang muncul tuh saya lihat. Iya, tapi kan dalam rangka sopan santun politik kan tidak bisa dia mengklaim bahwa itu punya saya, kan tetap harus posisi bahwa saya punya menteri, saya punya atasan, itu kan yang benar. Betul. Itu, tapi kan kita juga tidak bisa salahkan teman-teman aktivis yang di luar. Kan beda antara ketika kita berada di luar lalu berteriak-teriak, kita semua idealisme kita yang kita inginkan, yang kita wajib terus menyampaikan juga, jangan dipaksa diam juga teman-teman tidak setuju dengan itu. Tapi posisi kawan-kawan di pemerintahan ya seperti itu, kita biarkan aja deh ini wacana ribut-ribut ini kan. Kalau saya secara pribadi saya mengerti, ya kan, bahwa saya tidak bisa, kan beda, tidak bisa menerima. Pokoknya bagi saya Soeharto bukan pahlawan lah. Secara pribadi. Secara pribadi. Tapi realitas politik dia sudah pahlawan. Itu begitu. Oke. Perayaan alam ini dikuasai oleh negara, diperuntukkan oleh masyarakat, itu yang lebih penting daripada mengotak-atik. Ya, dan kan 50-50. Oke, Marsinah jadi digelari pahlawan kan juga satu poin kemenangan. Jadi ya ujungnya seri. Ini enak nih. Dianggap kemenangan ini Marsinah jadi pahlawan. Ya satu sama, kita dapat bahwa itu kan dengan Marsinah dikasih gelar pahlawan, negara mengakui bahwa ada masa ketika gerakan rakyat itu dibungkam dengan cara sampai dibunuh dan lain-lain. Iya kan? Betul. Tapi tadi negara yang sama juga memberikan konsesi pengakuan terhadap Soeharto. Jadi negara coba mengakomodir semua ini, penerapan dari Persatuan Nasional pemerintahan Prabowo adalah rezim sekarang. Ini bisa dikatakan bahwa yang lebih penting adalah kita bicara tentang masa depan Indonesia. Ya, tapi yang mau marah silakan marah terus. Tanpa harus mendiamkan teman-teman yang ribut, karena ini urusannya. Jangan juga, ngapain kan? Itu memang niru-niru Soeharto nantinya. Oh, siap. Ya kan, sebenarnya yang perlu dijaga sekarang adalah semua orang punya hak untuk ribut lah, meributkan apapun. Tapi kan tidak semua hal yang diributkan juga kita anggap penting juga diributkan kan. Siap. Nah, ini terakhir nih ya. Pesan buat teman-teman muda yang masih juga belajar mau berjuang tentang menjadi aktivis berdasarkan pengalaman Jejen. Apa yang bisa mereka ambil dari situasi negara saat ini lah. Gitu. Antara mementingkan urusan pahlawan yang kita diskusi atau melihat masa depan Indonesia. Sebagai mantan aktivis gerakan di jalan apa? Mungkin cuma gini aja, punya sikap penting. Bahwa seringkali sikap kita berbenturan dengan sikap orang lain, kawan-kawan kita juga bagus memang. Tapi jangan dibawa hati, jangan sampai membenci. Baperan. Oh. Ya kan, kalau saya juga diskusi juga terlalu mendalami, baperan. Karena berapa hari ini saya baca soal itu, soal Soeharto kan juga nyesek nih. Tapi dengan
Bung GG punya penjelasan, akhirnya kita juga menerimanya penting ya, melihat bahan lain yang lebih penting ketimbang melihat persoalan ini lah. Itu lebih penting bagi saya pribadi ya, belum tentu lebih penting bagi yang mungkin lain. bagi teman-teman yang protes itu, bagi mereka ini penting. Ya. Kenapa? Karena ini pertaruhan soal perjuangan selama puluhan tahun menumbangkan Orde Baru kemarin ada hasil atau tidak. Ya kan berarti mereka tumbangkan Soeharto disapu bersih bekasnya dengan Soeharto jadi pahlawan. Bagi mereka mungkin itu penting. Jadi beda kepala, beda inilah mungkin paling penting gitu. Jadi jangan lalu membenci teman-teman yang merasa Soeharto itu pahlawan, ya kan. Sebaliknya juga politik kekuasaan itu bukan jalan lurus. Ketika kita bergabung dalam politik formal dan kita harus even tanpa beraliansi pun ada banyak kompromi yang harus dilakukan. Kalau misalnya cuma satu spektrum berkuasa, dia pun akan berkompromi pada rakyat bisa menerima itu. Jadi sebelum dia bergabung ke kekuasaan juga pasti ada. Pastilah, karena kan negara ini milik banyak orang, ya kan. Dan ya kita termenung sedikit, tapi memang ini proses perjalanan sejarah yang harus kita terima. GG menolak, tapi dalam urusan realitas politik tidak bisa. Mau gimana lagi? Tina bisa menjadi pahlawan adalah keterbukaan jalan bagi kaum aktivis diakui negara, ya kan? Ya walaupun juga itu kan sogokan. Itu kan semuanya itu kan permen. Kemudian hidup buruh berubah, tentu juga. Itu yang paling penting sih. Dengan melihat Marsina menjadi pahlawan, lalu mempersoalkan apakah hidup buruh itu sejahtera, apakah petani kita sudah layak, hidupnya layak, apakah kaum miskin kota sudah, itu yang jadi lebih penting menurut. Ya kan, perjuangannya kan terus berlanjut. Tanpa juga melihat teman-teman yang ada di dalam pemerintahan itu sebagai bagian yang berkompromi terhadap kekuasaan. Ketika orang ikut dalam rombongan ini memang harus berkompromi. Iya. Memang harus berkompromi. Apa yang salah dengan politik itu kan berkompromi. Siap. Kalau dia tidak mau berkompromi, dia berontak aja, dia angkat senjata. Tapi kan ketika kelak dia udah berkuasa pun dengan jalan pemberontakan pun dia harus berkompromi terhadap rakyat. Chavez berkompromi tidak terhadap? Ada banyak. Itu kan dulu sempat orang protes Chavez. Kenapa dianggap lama itu kolektivisasi pabrik? Ada spektrum kiri lain yang melihat bahwa Chavez terlalu banyak kompromi. Kenapa? Pembentukan tuh Dewan Buruh di pabrik-pabrik lama kali. Ya kan di dalam gerakan kiri juga ada segmen-segmen yang... Iya, bukan begitu. Nah, walaupun tidak salah juga, karena tidak salah gini, banyak orang kan masih dulu kan Marx pernah bilang begini. Coba saya lupa Marx atau Lenin. Apa sih tugas kaum sosial demokrat? Tugas kaum sosial demokrat adalah terus mengangkat tuntutan itu semakin maju sehingga sampai pada batas yang bisa dipenuhi oleh borjuasi. Kenapa? Kalau sudah sampai mentok itu, ketegangan yang bisa dipecahkan lewat revolusi. Saya secara pribadi sih kan masih berjuang sekarang. Lewat parlemen, lu percaya? Bukan soal lewat parlemen atau apa, tapi yang paling penting melihat ada perbaikan-perbaikan, ada perubahan-perubahan. Saat ini ya? Tuh banyak capaian yang dihasilkan lewat revolusi pun pada akhirnya banyak yang dipukul mundur kembali kan, harus tarik rem lagi, balik lagi ke belakang. Yang paling penting kan terus menghasilkan perbaikan. Dan yang paling penting itu bersikap fair. Bersikap fair itu artinya begini, dulu saya pernah mengkritik beberapa teman ketika saya lihat kok tone kritikan terhadap Jokowinya kencang. Iya, betul. Tetapi tidak ada satupun kemudian mengeluarkan pernyataan dukungan ketika Jokowi lalu mulai dengan hilirisasi. Puluhan tahun kita dulu bicara tentang pentingnya hilirisasi. Lalu ketika rezim kemudian mengambil itu, kita lebih memilih sibuk melihat keburukannya, tapi lupa memberikan dukungan atas kebaikan. Nah, jangan-jangan ini pula yang terjadi. Kita sibuk mempersoalkan soal Soeharto jadi pahlawannya. Kita tutup mata bahwa saat yang bersamaan Marsinah juga jadi pahlawan, bahkan kita benturkan itu. Atau yang lebih buruk lagi, kita tutup mata melihat ada hal baik yang bisa kita dukung, kita pastikan kesuksesan. Misalnya upaya untuk mengalirkan duit ke sektor pertanian, ke desa-desa. Harusnya kan ini dikawal.
Kan banyak orang justru udah ngambil sikap apapun yang keluar dari pemerintahan ini hanya karena presidennya adalah Prabowo Subianto yang dulu adalah anak mantu Soeharto, seolah-olah udah salah duluan. MBG dihantam, Ya. bahwa seolah-olah ini biang di baliknya ada korupsi, ya kan? Harusnya ngelihat gambar besarnya dulu dong. Manfaatnya apa sih selain rakyat dapat makan? Ya kan banyak anak rakyat yang memang real tidak bisa makan. MBG lu sepakat nih. Sangat sepakat MBG, sepakat dari sisi bahwa harus dijamin anak-anak punya akses terhadap gizi. Yang kedua bahwa ini kalau dijalankan dengan benar, kalau tidak dikorup oleh partai-partai yang jadi pemilik saham kekuasaan ini, tidak dijadikan bagi-bagi duit untuk mereka yang ada di yayasan yang lah orang partai-partai tertentu, ya kan? Kita tahu-tahu sama tahu itulah. Ini akan bisa mengalirkan duit ke rakyat. Pertanian kemudian bisa maju, petani-petani bisa lebih sejahtera. Kan kalau kita percaya pada data BPS misalnya sekarang pun kondisi nilai tukar petani juga udah naik Sudah luar biasa. Kalau kita lihat di lapangan juga, saya kebetulan berkebun ya di Kupang Barat. ya, papaya Cek masih. perubahan harga tidak lagi. Kalau lagi diskusi dengan para petani memang sudah mulai ada perubahan-perubahan. Kebun apa? Papaya sekarang. Ada banyak lah. Holti lagi rintis lagi. Tapi untuk MBG store tidak Belum, ini yang kecurigaan kita. Kayaknya orang-orang dalam MBG ini malah kemudian sibuk cari makan untuk diri sendiri. Jadinya kayaknya di petani juga belum berimbas tuh, Ge. belum beribas, masih lebih banyak cukong-cukong juga yang jadi penyalur. Nah, kan lebih bagus gini. Kan kalau menghadapi kayak gitu, sikapnya bukan kemudian tolak MBG, hentikan MBG, tidak. Tapi ngawal secara teknis barang ini harus jalankan dengan benar. Kan harusnya begitu. Ya. Beta kemarin dengan Yosi, dengan Skak, karena dia punya dapur tuh, lalu bikin segmen di podcast Remajan ngobrol soal MBG ini. Dia cerita, memang ada ide yang memang Yosi sampaikan bahwa uangnya masih main di atas yang sekarang. Berharap dengan program pemerintahan Prabowo, beta ganggu dia nih, Ge. Ini yang terakhir, beta bilang ini menurut lu ini program program sosialis atau tidak? Meskipun dia anak mantunya Soeharto, tapi kalau MBG ini buat rakyat terima. Ini sosialisme. Real nih. Di Kuba itu petani dikasih public service obligation untuk menghasilkan pangan jumlah sekian. Ya, pangan itu akan dibeli oleh negara, dipakai untuk program-program makan gratis. Baru ketika petani bisa memproduksi di atas kuota yang menjadi obligasi mereka, mereka bisa menjual ke pasar yang bukan ada dua jenis pasar, ada pasar yang harganya segala macam diatur oleh negara, ada pasar yang lebih bebas, yang petani bisa mendapatkan harga lebih tinggi lah karena kelangkaan. Nah ini di Kuba nih. Iya, ketika negara menjamin rakyat bisa sejahtera segala macam, itu sosial. Tapi kan gini, apa beda sih sosialisme dengan populisme? Populisme tidak ada unsur mobilisasi sosial. Dalam sosialisme, ya wajib ada partisipasi rakyat harus ada. Itu hukum. Jadi ketika program memberi makan gratis ini kemudian hanya menguntungkan cukong-cukong, ini bukan sosialisme, ini populisme, ini bukan kerakyatan, ini sogokan dan menumpang sogokan ini memperkaya diri sendiri untuk persiapan pemilu. Jadi program ini hanya akan benar ketika dapur-dapur itu fungsinya bukan cuma untuk memastikan anak-anak rakyat mendapatkan gizi yang seimbang, tapi juga memastikan produk-produk petani itu ada sampailah. Itu yang paling penting. Oke lah ya. Ya, thank you sudah mau diajak bicara, karena mencari GG untuk bicara ini kan kita butuh waktu agak lama ya. Siap, terima kasih bro sudah hadir di podcast saya yang ringan ini. Terima kasih banyak dan selamat sore. Siap. Oke.